Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus, panenan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya panenan, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk panenan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Jika kalian memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang sakit di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Arti Injil adalah kabar gembira, kabar sukacita. Nah, kalau kita hari ini merayakan atau pesta Lukas pengarang Injil, itu berarti Lukas membuat kesaksian imannya tentang Yesus yang menjadi kabar gembira bagi siapapun yang membacanya dari segala zaman, termasuk kita yang hidup pada abad ini membaca tulisan Lukas. Dan Lukas ini bukan 12 rasul Yesus, bukan. Karena ada beberapa yang mengatakan, siapakah Lukas? Satu dari 12 murid atau murid-murid Yesus. Tidak. Ini temannya Paulus. Kita tahu Paulus bertobat justru ketika Yesus sudah bangkit, tidak hidup secara fisik lagi. Nah, Lukas ini memberikan kesaksian tentang Yesus, dan karena kepandaiannya, karena seorang tabib atau dokter, mewartakan hidup Kristus yang dia imani dari kesaksian-kesaksian yang dia dengar. Dan temanya adalah, kalau kita membaca Injil Lukas, kabar gembira itu, kabar keselamatan itu untuk mereka yang seringkali disebut sebagai orang kecil, orang lemah, orang miskin, dan juga di luar Yahudi. Juga menampilkan sosok Yesus yang belas kasih, penuh kerahiman. Melalui Lukaslah kita mengenal Yesus yang ditampilkan dalam karangan-karangannya. Nah, termasuk juga Lukas ini juga diyakini sebagai pengarang kisah para rasul. Yang menarik adalah Lukas memberi kesaksian tentang hidup jemaat pertama. Apa itu? Mereka sehati sejiwa. Oleh karena itu yang ditulis oleh Lukas itu sebetulnya menjadi kabar sukacita pula, kabar gembira pula. Karena apa? Hidup jemaat awal, orang-orang yang percaya Kristen kepada Kristus pada abad-abad awal, itu adalah orang-orang yang senang berkumpul, senang berbagi, senang merengkuh, dan mereka sehati sejiwa, disatukan oleh Yesus sendiri. Nah, kesaksian-kesaksian itu menurut saya masih relevan untuk kita. Apalagi ketika kita memperingati atau pesta Lukas pengarang Injil, kita diingatkan sebetulnya bagaimana kesaksian Lukas itu juga mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi dalam hal apa? Satu, kita makin mengenal Yesus yang mengasihi orang-orang yang terpinggirkan,
pendosa. Kedua, kita juga dimampukan untuk terus membangun gereja kita supaya sehati dan sejiwa itu. Maka ada istilah sensus ecclesia, sehati seperasaan dengan gereja. Kalau orang memiliki kecintaan kepada gereja, maka dia akan peduli di dalamnya. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya hubungkan dengan bacaan Injil hari ini, Yesus mengutus murid-muridnya yang oleh Lukas disebut 70. Penulis lain mengatakan 72. Diutus untuk apa 70 itu? Kutipan terakhir tadi, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, perutusan itu juga untuk kita dan generasi kita segala zaman. Mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ya kalau kita bisa hidup bersama dengan orang lain dengan damai, dengan sukacita, yang oleh Lukas disebut sehati, seperasaan, sepikiran. Sekurang-kurangnya kita rukun dengan saudara-saudara kita seiman dalam lingkungan, itu menjadi sebentuk Injil hidup. Kita, saya dan Anda semua pun dalam cara-cara tertentu bisa menjadi Injil berjalan. Karena Injil pada dasarnya adalah kabar sukacita. Nek kalau orang lain melihat kita saja kita jegadul, merengut, marah itu, bagaimana kita dilihat oleh orang lain sebagai Injil berjalan? Wong wajah kita seperti barangkali yang jelek gitu ya. Maka kita mari mencoba menjadi pewarta Injil, itu bisa. Yesus mengutus itu untuk kita. Menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang happy, bahagia, dan itu bisa menjadi kesaksian bagi siapapun. Tangguh dalam segala suasana, tabah dalam segala himpitan keadaan, dan Lukas mengajari kita untuk itu. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.